warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, ketemu lagi sama aku Ariska Nurmailani dalam video pembelajaran kita. Di sini aku mau lanjutin materi yang kemarin. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas yaitu kepemimpinan sekolah efektif. Emangnya bagaimana sih kepemimpinan sekolah yang efektif? Yang pertama kita bahas yaitu konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya, dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lalu apa saja unsur-unsur di dalam kepemimpinan? Unsur-unsurnya ada 4. Yang pertama, proses memberi arahan. 2. Memberi motivasi. 3. Mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Dan mempengaruhi dan menggerakkan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama, faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. 3. Faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah dan kurikulum. 4. Faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya, misalnya PP, UE, dan kebijakan lainnya. 5. Faktor lingkungan sosial, merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, faktor lingkungan sosial, merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. 5. Faktor lingkungan sosial, merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, dan pendidikan masyarakat. Dan terakhir, faktor perubahan dan pembaruan. Dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. Berikutnya yaitu teori kepemimpinan. Yang pertama, teori orang terkemuka atau great man theory. Dalam teori ini disebutkan bahwa kepemimpinan orang-orang besar didasarkan atas sifat-sifat yang dibawa sejak lahir, jadi merupakan sesuatu yang diwariskan. Yang kedua, teori lingkungan atau environmental theory. Di dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, situasi, atau kondisi. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori tadi. Yang keempat, teori interaksi dan harapan. Interaction Expectation Theory. Nah, teori ini lebih menitik beratkan pada dinamika interaksi antara pemimpin dan rakyat, dan melalui interaksi ini dapat dijaring harapan-harapan dan keinginan dari masyarakat. Dan teori yang terakhir yaitu teori humanistik. Dalam teori ini, pemimpin harus melihat bahwa dirinya dan individual lain dalam organisasi adalah manusia yang memiliki potensi dan keterampilan. Maka, seorang pemimpin akan dianut jika ia mampu mengelola potensi sumber daya manusia dalam organisasi dengan baik guna mencapai tujuan organisasi. Lalu, bagaimana syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan? Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai, memiliki wawasan yang luas, dan berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan. Memangnya apa sih fungsi dari kepemimpinan? Yang pertama, memiliki fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Ketiga, fungsi partisipasi.
Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah. Kalau kepemimpinan kepala sekolah yang efektif itu gimana ya? Yang pertama, inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya, serta memiliki daya inisiatif yang tinggi. Yang kedua, inquiry. Dalam memimpin, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, advokasi. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Yang keempat, conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif, juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. Decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Yang kelima, dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik. Yang keenam, kritiku. Jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Lalu, bagaimana kepemimpinan bisa dikatakan sukses? Berikut ada kunci sukses kepemimpinan. Yang pertama, visi dan misi yang utuh. 2, tanggung jawab. 3, keteladanan. 4, memberdayakan staf. 5, mendengarkan orang lain. 6, memberikan layanan prima. 7, mengembangkan orang. Dan 8, memberdayakan sekolah. Yang terakhir, gaya kepemimpinan. Emangnya apa saja ya? Nah, yang pertama ini ada tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua, demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Ketiga, kendali bebas atau laissez-faire, merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Yang keempat, tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebutkan juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Kelas selesai sudah pembahasan kita pada materi kepemimpinan sekolah yang efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.